Halo guys, welcome back to my channel Friendly Flex. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen bahas banget suatu topik yang mungkin agak sensitif bagi kalangan masyarakat banyak. Atau mungkin gue habis bahas ini, mungkin gue banyak hatersnya, gue nggak tahu. Tapi memang ini topik itu agak sensitif banget karena memang udah cukup merajalela di Indonesia mungkin, atau di negara lain gue juga nggak tahu. Tapi basically, topik yang pengen gue bawain adalah apakah benar bahwa diet detox dapat menurunkan berat badan kita? Dan gue tekankan dari awal bahwa gue nggak ada niat sedikit pun untuk menghancurkan usaha orang atau bisnis orang atau produk seseorang. Karena di sini tuh tujuan utama gue hanyalah untuk mengedukasi kalian semua atau membuka pikiran kalian semua mengenai metode diet dari A sampai Z, mengenai fungsi sebenarnya dan lain-lainnya. Jadi nggak ada sedikit pun niat gue untuk menghancurkan usaha orang. Dan kalau ada sedikit mungkin menyinggung kalian, mungkin gue minta maaf. Tapi di sini gue pure atau murni untuk mengedukasi orang. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan penjelasan atau edukasi yang cukup dari video ini. Oke, jadi apa sih itu detox? Kok kalian ketik di Google, misal ketik detox, pasti pada umumnya bakal muncul detoxification atau detoxification, yang artinya merupakan suatu prosedur medis atau prosedur atau metode yang dimana bertujuan untuk menyingkirkan atau mengeluarkan zat racun atau zat kimia berbahaya dari dalam tubuh ke luar tubuh melalui keringat, melalui fesis atau kotoran, dan juga melalui urin. Jadi jika kita tadi sudah membaca definisi dari detoxification, kita dapat simpulkan bahwa definisi dari diet detox itu adalah untuk mengeluarkan zat racun atau zat kimia berbahaya dari dalam tubuh kita ke luar tubuh kita. Dan jika kalian cari definisi diet detox sampai berhalaman-halaman di Google, kalian nggak bakal menemukan satupun definisi diet detox yang memiliki tujuan utama untuk menurunkan berat badan. Melainkan rata-rata definisinya yaitu untuk mengeluarkan zat racun atau zat kimia berbahaya dari dalam tubuh ke luar tubuh kita. Dan ini gue juga bakal bacain langsung dari situs atau website dari jenis kesehatan ternama yang menyatakan atau mengklaim bahwa diet detox itu dapat mengistirahatkan organ Anda dengan cara puasa atau fasting. Yang dimana ini nggak jelas maksudnya mengistirahatkan organ itu apa. Mereka nggak jelasin lebih lanjut. Kedua, menstimulasi liver atau hati kita untuk menyingkirkan yang namanya toksin atau racun atau zat kimia berbahaya dari dalam tubuh. Jadi maksudnya itu dia dapat menstimulasi atau meningkatkan kinerja liver kita supaya dapat menyingkirkan toksin lebih cepat dan lebih banyak. Lalu ketiga, mempromote toxin elimination atau eliminasi toksin melalui feses, kotoran, urin, dan juga keringat. Keempat, meningkatkan sirkulasi, titik. Mereka nggak jelasin mengimprove atau meningkatkan sirkulasi apa maksudnya dan bagaimana. Lalu yang kelima, menyediakan tubuh kita dengan nutrisi yang sehat. Nah, poin kelima ini bakal gue jelasin lebih lanjut karena ini bakal bersifat agak rancu dengan yang terjadi di kenyataannya. Oke, sekarang gue bakal bahas apakah benar bahwa diet detox itu memang benar dapat menyingkirkan atau mengeluarkan zat racun berbahaya dari dalam tubuh. Jawabannya masih sangat amat rancu atau masih ditanda tanyain. Kenapa? Karena sampai sekarang gak ada satupun penelitian yang memiliki bukti kuat bahwa diet detox itu dapat menyingkirkan atau mengeluarkan segala jenis zat racun dan toksin dari dalam tubuh kita. Melainkan banyak ahli yang mengatakan bahwa kita nggak perlu yang namanya diet detox atau diet lainnya yang menyatakan atau mengklaim bahwa bisa mengeluarkan zat racun dari dalam tubuh. Kenapa? Lo bukannya bagus bro, kan zat racun dikeluarin dari dalam tubuh. Kita nggak butuh itu karena dari dalam tubuh kita sudah ada dua organ utama atau yang penting untuk mengeluarkan zat racun atau menginfiltrasi atau menyaring segala jenis zat kimia yang berbahaya untuk dicerna oleh tubuh, yaitu liver dan juga ginjal kita. Dua organ itu sudah sangat cukup untuk menfiltrasi atau menyaring zat kimia berbahaya yang dapat dicerna oleh tubuh kita sehingga tidak perlu dicerna dan dapat dikeluarkan melalui seperti urin, feses, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita bakal ke topik sejuta umat yang kalian tunggu-tunggu, yaitu apakah benar bahwa diet detox dapat menurunkan atau terbukti menurunkan berat badan kita. Oke, gue bakal bacain dulu dari Google, Mbah Google ini, bahwa pada umumnya ya, bukan semuanya, pada umumnya diet detox ini mengharuskan kita untuk melakukan yang namanya fasting atau puasa. Dan ini yang gue seneng, diikuti dengan strict diet atau diet ketat, yang dimana
hanya meliputi seperti makan buah, sayuran, jus buah, dan air. Oke? Kalau kalian udah ngerti tentang kalori, pasti ini udah kebayang ini bakal ke arah mana gue bakal jelasinnya. Oke? Jadi diet detox itu pada umumnya itu seperti misal kalian lihat orang tua kalian atau teman kalian atau teman kerja kalian dan lain-lain, yang dimana mereka isi air penuh dalam botol lalu masukin berbagai jenis buah, potongan buah seperti lemon dan lain-lain, dan juga berbagai jenis sayuran hijau di dalamnya, dan mereka bilang ini loh diet detox. Lalu diikuti dengan yang namanya puasa ataupun nggak puasa nggak apa-apa, tapi yang namanya strict diet, yang dimana mereka hanya berlandaskan makanan pada buah-buahan, sayuran, dan juga jus buah dan juga air putih saja, yang dimana kita dapat simpulkan bahwa kalorinya itu sangat amat rendah. Oke, jadi gue langsung to the point aja. Jadi apakah diet detox bikin lu berhasil untuk turun berat badan? Jawabannya bukan diet detoxnya, tapi jumlah asupan kalori per hari lu yang bikin lu berhasil turun berat badannya. Maksudnya apa? Yang bikin lu berhasil turun berat badan adalah kalori lu itu defisit. Kalau kalian belum ngerti kalori, please, demi apapun, gue minta tolong belajar hitung kalori. Nih, gue kasih videonya nih, klik di kanan atas kalian. Itu gue ada kasih video cara menghitung kalori, supaya kalian nggak tertipu lagi dengan metode diet A, B, C, D yang dapat membahayakan imun tubuh kalian atau daya tahan tubuh kalian, jadi kalian rentan sakit dan sebagainya. Karena percayalah, itu nggak worth it gitu loh buat kesehatan kalian. Kesehatan kalian jauh lebih penting ketimbang angka timbangan kalian. Jadi diet detox itu berhasil menurunkan berat badan banyak orang dikarenakan mereka itu menganjurkan orang untuk strict diet atau diet ketat dan makan hanya berlandaskan pada buah, sayuran, air, atau bahkan jus buah, yang dimana pada kenyataannya kalau kalian cari deh di MyFitnessPal atau Fat Secret atau bahkan Google deh, kalian cari itu kalori sayuran dan buah-buahan itu pada umumnya sangat amat rendah dibandingkan kalori karbohidrat pada lain-lainnya seperti nasi, oatmeal, dan lain-lainnya, dimana sayuran itu pada umumnya dan buah-buahan itu sangatlah rendah kalori, sehingga kalian makan banyak pun bisa saja kalian itu masih dalam kondisi defisit, sehingga berat badan kalian bakal tetap turun. Dan lebih miris ya, banyak banget orang yang gak ngerti cara hitung kalorinya dan langsung menerapkan diet detox ini, karena dengan iming-iming kalian bakal dapat turun berat badannya sangat amat cepat tanpa harus ngerti kalori. Itu yang mirisnya. Dan bahayanya, ternyata banyak banget orang yang makan atau asupan kalorinya itu ketika melakukan diet detox itu lebih rendah atau sangat amat di bawah jauh dari BMR kalian. BMR itu apa? BMR itu kalau kalian udah nonton video gue tentang cara menghitung kalori, BMR itu adalah bahasa metabolic rate, yang dimana artinya adalah jumlah kalori yang kalian bakar di tanpa atau di luar aktivitas fisik kalian seperti kerja, berjalan, olahraga, dan lain-lain, alias ketika kalian tidur selama misal 24 jam kalian tidur, itu kalian akan membakar kalori sebanyak BMR kalian. Jadi itu ibaratnya udah batas bawah kalian. Atau alias misalnya amit-amit kalian itu koma, nah kalian itu bakal kurang lebih membakar kalori setara BMR kalian. Tapi kalau kalian misal masih berjalan, bekerja, apalagi olahraga yang dimana umumnya intensitasnya tinggi, kalian akan membakar kalori jauh di atas BMR kalian. Jadi kalian bisa bayangin kan, kalau kalian masih bekerja dan olahraga serta beraktivitas tinggi seharian, sedangkan kalori yang kalian makan jauh di bawah BMR kalian, bayangin seberapa rentan imun kalian atau daya tahan tubuh kalian terhadap penyakit dan virus di luar. Kalian bakal lebih cepat dan mudah untuk terjangkit yang namanya berbagai macam penyakit. Oke lah, gue akui, semakin rendah asupan kalori kalian, memang kalian bakal berat badannya bakal turun lebih cepat. Tapi masalahnya, kalau kalian terlalu defisit atau kalori kalian yang kalian makan itu terlalu rendah, metabolisme kalian itu bakal turun terlalu cepat, alias drop terlalu cepat. Biasa kita sebut istilah crashing diet, dimana diet kita itu terlalu ekstrim, alias kalori yang kalian makan terlalu rendah. Pada umumnya, ketika kita melakukan defisit kalori atau ingin menurunkan berat badan, nah, tubuh kita itu bakal menyesuaikan diri dengan asupan yang kita makan. Jadi semakin rendah asupannya, tubuh kita bakal menurunkan metabolismenya atau proses pembakaran dalam tubuh kita. Kenapa kita turunin metabolisme? Karena supaya tubuh kita itu dapat menyesuaikan dengan asupan yang kita makan. Jadi energi yang dikeluarkan nggak berlebihan, sehingga kita nggak rentan yang namanya dengan penyakit dan sakit dan lain-lainnya. Oke, jadi semakin rendah defisit kita,
maka metabolisme juga makin turun pelan-pelan. Tapi ketika kita defisit itu langsung loncat terlalu parah, defisitnya bahkan sampai di bawah BMR, metabolisme kita itu bakal sangat amat terlalu rendah. Terus kenapa bro kok metabolisme kita sangat amat rendah? Alhasil ketika kalian selesai diet, wah berat badan gue udah mencapai target nih, udah sangat amat kurus, saatnya gue pengen naikin pelan-pelan lagi. Ternyata ketika kalian makan, baru seberapa aja kalian makannya, baru naikin dikit, berat badan kalian ternyata naiknya itu lebih drastis dibanding sebelum kalian melakukan diet tersebut. Kenapa? Karena metabolisme kalian udah sangat amat rendah. Dan kalian tahu apa? Ketika kalian ingin naikin metabolismenya lagi, itu butuh waktu proses yang cukup lama, sehingga nggak bisa instan gitu loh. Jadi, gue dari dulu menyarankan klien gue, segala klien atau orang yang nanya ke gue bahwa untuk menerapkan defisit itu turunnya pelan-pelan, dan gue nggak pernah menyarankan untuk menurunkan defisit kalori kalian sampai mencapai di bawah BMR kalian. Bahkan gue kadang-kadang hanya mencapai 200 atau 300 kalori di atas BMR itu udah mentok. Karena gue nggak menyarankan di satu sisi ketika kalian melakukan diet di bawah BMR kalian bakal lebih rentan dengan terhadap penyakit, atau daya tahan tubuh kalian bakal semakin drop. Nah tadi kan di awal-awal gue udah jelasin berbagai klaim yang dituliskan oleh salah satu website ternama tentang health atau kesehatan, bahwa diet detox itu dapat menyediakan badan kita dengan nutrisi yang sehat. Jadi pertanyaan gue adalah, memang sih nutrisi mungkin sehat, makannya jadi lebih bersih, tapi apakah iya dengan menargetkan kalori yang sangat amat rendah bagi tubuh kita itu dapat dikatakan namanya sehat? Jadi itu yang pertanyaan gue, karena di satu sisi, tadi gue dijelasin, semakin rendah atau terlalu rendah kalori kalian, apalagi mencapai jauh di bawah BMR kalian, apakah iya dapat dikatakan sehat ketika di satu sisi tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap penyakit karena daya tahan tubuh kita menurun? Terus gue juga pengen jelasin kenapa sih banyak banget orang yang menerapkan diet, jangankan diet detox deh, diet buah plum, diet ABCD, diet pil diet yang banyak banget diiklankan di Instagram artis. Kenapa banyak banget sih yang terpercaya atau maksud termakan dengan diet tersebut? Simple, karena mereka pada dasarnya nggak mengerti namanya prinsip kalori. Plus, mereka itu biasanya orang-orang yang termakan dengan advertisement atau iklan tersebut adalah orang yang mungkin cukup depresi atau frustasi untuk mengubah berat badannya. Sehingga mereka pingin mendapat jawaban atau cara yang lebih cepat dan instan. Ketika padahal kenyataannya kita memiliki cara yang tepat, sehat, dan aman untuk menurunkan atau menaikkan berat badan tanpa harus mengorbankan daya tahan tubuh kita, yaitu dengan cara menghitung kalori. Yaitu simpelnya, ketika kalian ingin nurunin berat badan, kalian hanya perlu menerapkan yang namanya kalori defisit. Artinya adalah kalori yang kalian makan jumlahnya dalam sehari harus lebih rendah dibanding kalori yang kalian bakar. Sedangkan jika ingin menaikkan berat badan, kalori yang kalian makan harus lebih besar daripada kalori yang kalian bakar per harinya. Semudah itu. Kalian nggak perlu pil diet A, B, C, D, Z sampai segitunya. Nggak perlu. Coba misalnya kalian singkirin diet detoxnya dan kalian tetap lakukan kalori defisit. Apakah berat badan kalian bakal tetap turun? Jawabannya iya, bakal tetap turun. Kenapa? Karena kalori kalian defisit. Dan juga kalau kalian misalnya selama ini pakai pil diet dan buah plum itu, dan kalian singkirin, kalian terapkan kalori defisit, apakah berat badan kalian bakal tetap turun? Iya, karena kalori kalian defisit. Tapi sebaliknya, kalian coba dalam sehari pakai diet detox, pakai pil diet, pakai sasetan buah plum itu tiga-tiganya ataupun 10 macam biji, tapi kalau kalian terapkan kalori surplus, pertanyaannya adalah apakah berat badan kalian bakal turun? Jawabannya enggak bakal, karena kalori kalian dalam surplus. Kalau kalori kalian surplus dan berat badan kalian turun, percayalah, gue bakal berhenti gym demi apapun deh. Karena pada dasarnya nggak mungkin selama kalori kalian makan masih lebih besar daripada kalori yang kalian bakar, maka berat badan kalian nggak bakal turun demi apapun. Dan gue jujur aja, udah banyak banget fitness influencer ternama baik dan kontennya itu sangat amat bagus yang menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah berat badan kita dengan cara hitung kalori. Mau turunin berat badan, defisit kalori. Mau naikin berat badan, surplus kalori. Itu gue udah dijelasin gak cuma gue doang, bahkan dari misalnya yang ternama dan bagus, Steadfast Nick, Bayu Aji, Akbar Gawus, Brody Balo, Zia Maulana, semuanya itu udah bagus dan menjelaskan prinsip utama dan satu-satunya cara untuk mengubah berat badan adalah hitung kalori.
That's it. Nggak pakai cara pil diet, nggak pakai suplemen ini. Karena semuanya itu akan sia-sia jika kalian nggak menghitung kalori kalian. Dan gue juga dari awal bilang kenapa kalaupun meski nurunin berat badan, kenapa tetap harus hitung kalori. Kenapa? Karena kalau kalian makan seadanya dan kalian hanya diet seperti puasa, sore makan 1 biji apel, malam minum air direndam buah-buahan doang, ya memang berat bakal turun drastis, gue jamin banget. Tapi di satu sisi, kalian akan mengorbankan daya tahan tubuh kalian dan metabolisme kalian. Sehingga ketika kalian selesai diet, kalian bakal menerima yang namanya ganjarannya. Jadi, pesan gue adalah, itu nggak worth it banget. Pesan gue, hitung kalori, turunin kalori pelan-pelan. Sehingga metabolisme kalian nggak drop atau nggak crashing diet. Oke, jadi sekian video gue kali ini. Dan maaf kalau dalam video ini akhir-akhir gue agak ngegas ya. Nggak bermaksud marah, tapi di satu sisi memang gue pingin membuka pikiran kalian semua bahwa ini loh caranya kalian mengubah berat badannya, yaitu dengan cara menghitung kalori. That's it. Itu satu-satunya cara. Karena percuma kalian pakai 10 jenis macam produk diet, tapi kalori kalian masih surplus, berat badan kalian nggak bakal turun. Udah kayak gitu aja prinsipnya. Hitung kalori dari awal sampai akhir. Oke? Dan semoga kiranya kali ini video gue dapat membantu kalian. Dan maaf jika kalian ada yang tersinggung atau apa. Gue nggak bermaksud untuk menyinggung kalian atau menjelek-jelekan usaha atau produk orang, karena gue di sini hanya ingin mengedukasi aja. Semoga kiranya dapat ada yang terbantu. Dan jika kalian memiliki teman yang butuh informasi ini, bisa kalian share ke mereka. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel gue, Ferniflex. So, seperti biasa guys, thank you banget udah nonton, dan I'll see you soon guys on my next video. Goodbye.